Sekarang saya tanya, Anda beragama Kristen. Sejak kapan Yesus kenal Kristen? Jawab. Pertanyaan Nandar ini sebenarnya sangat konyol dan menjebak ya. Apa sih artinya Kristen? Nah, Kristen adalah agama Abrahamik monoteistik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, Kristen adalah pengikut Yesus. Jadi, pertanyaan yang seperti ini, nah ini sebenarnya sangat konyol ya. Oke, kita lanjut. Kata Kristen pertama kali muncul dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru, tepatnya dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ayat ini mengisahkan tentang pengikut Yesus yang pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Selama 1 tahun penuh mereka beribadah bersama-sama di jemaat itu dan mengajar banyak orang. Dan pertama kali orang-orang disebut Kristen di Antioquia ya. Jadi orang Kristen artinya orang yang mengikut Yesus atau mengikut ajaran Yesus Kristus. Nah, apa yang Yesus ajarkan? Nah, Yesus mengajarkan banyak hal dalam ajarannya, dan beberapa dari ajaran-ajarannya merujuk kepada Taurat yang merupakan bagian dari Perjanjian Lama dalam Alkitab. Yesus sering merujuk kepada Taurat dan menguatkan beberapa ajaran dalamnya, sambil juga memberikan penafsiran dan pengajaran tambahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yesus juga membawa ajaran baru yang dikenal sebagai Injil atau Kerajaan Allah. Ini termasuk ajaran tentang kasih, belas kasihan, pengampunan, dan iman kepadanya sebagai juru selamat. Salah satu contoh ayat yang merujuk kepada ini adalah dalam Matius 4 ayat 17, di mana Yesus berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Jadi, meskipun ada hubungan antara ajaran Yesus dan Taurat, Yesus juga membawa ajaran baru yang unik dalam kekristenan. Nah, Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Dalam Alkitab terdapat pernyataan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Ini adalah bagian dari pengajaran Kristus tentang perannya dalam agama Kristen. Salah satu ayat yang merujuk kepada hal ini adalah dalam Matius 5 ayat 17, di mana Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka aku akan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ini menunjukkan bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai pemenuhan atau penggenapan dari hukum Taurat dan nubuat para nabi yang ada dalam Perjanjian Lama, dan bahwa ajaran-ajarannya melanjutkan dan melengkapi ajaran-ajaran tersebut. Nah, kenapa orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat seperti orang Yahudi? Orang Kristen tidak perlu lagi mematuhi hukum Taurat secara harafiah didasarkan pada berbagai ayat dalam Perjanjian Baru. Beberapa ayat yang sering dikutip untuk mendukung pandangan ini termasuk di dalam Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah tujuan hukum Taurat untuk membenarkan bagi setiap orang yang percaya. Ayat ini mengindikasikan bahwa Yesus Kristus adalah tujuan atau akhir dari hukum Taurat, sehingga iman kepadanya adalah penting. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17 di sana dikatakan, "Karena itu janganlah ada orang yang menghakimi kamu dalam perkara makanan atau minuman, atau tentang hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya itu adalah bayangan dari yang akan datang, tetapi yang datang ialah Kristus." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum Taurat yang berkaitan dengan makanan, hari raya, dan Sabat dianggap sebagai bayangan dari Yesus Kristus yang akan datang untuk menggenapi mereka. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 24 ayat 2 sampai 25, jadi hukum Taurat adalah pengasuh kita sampai datangnya Kristus supaya kita dibenarkan oleh iman. Tetapi sesudah datang iman, kita tidak lagi di bawah pengawasan pengasuh. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum Taurat berfungsi sebagai pengasuh atau pelatih sampai kedatangan Kristus. Tetapi setelah iman kepada Yesus Kristus, orang Kristen tidak lagi diharuskan mematuhi hukum Taurat seperti orang Yahudi. Pandangan ini sejalan dengan pengajaran bahwa keselamatan orang Kristen didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus dan anugerahnya, bukan pada pemenuhan hukum Taurat. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan ini dapat bervariasi dalam denominasi Kristen, dan beberapa orang Kristen masih mempertimbangkan beberapa prinsip etika dan moral dari hukum Taurat dalam hidup mereka. Nah, etika dan moral ya. Tetapi ya, ada juga orang yang masih melakukan hukum Taurat, misalnya seperti Advent ya. Oke, terima kasih.